semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Adapun sifat-sifat nilai mutlak yang akan kita pelajari nanti ada 8 sifat. Nah, cuman di sini baru ditulis 6 sifat ya. 2 sifat selanjutnya setelah ini. Nah, kita langsung saja dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu di sini ada mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Nah, kita coba buktikan pakai contoh soal ya. Kita misalkan saja X-nya itu adalah 2. Nah, kita coba apakah benar nggak sih sifat-sifat ini memenuhi. Kita coba ya. Mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Kita misalkan X-nya 2, berarti kita ganti aja X-nya pakai 2. Berarti mutlak negatif, ini X-nya ganti pakai 2, sama dengan mutlak, ini X-nya juga ganti pakai 2. Mutlak negatif 2, masih ingat nggak mutlak negatif 2 berapa? Mutlak negatif 2 karena dia negatif, keluar dari mutlak jadi positif ya. Berarti kalau ini kan sudah positif, berarti ya tetap positif. Berarti sudah terbukti ya bahwa ini benar. Kan 2 sama dengan 2 itu benar. Berarti sifat yang pertama itu benar. Kemudian kita coba ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu mutlak X katanya sama dengan akar dari X kuadrat. Sama, kita coba X-nya kita ganti pakai 2. Berarti jadinya mutlak 2 sama dengan akar X-nya juga ganti 2, berarti 2 kuadrat. Mutlak 2 sendiri udah positif nih, berarti tetap 2 sama dengan akar 2 kuadrat sendiri 4 ya. Ini 2 tetap. Akar 4 nilainya 2. 2 sama dengan 2 juga, berarti memenuhi ya persamaannya, berarti sifatnya benar ya. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada mutlak X kuadrat sama dengan mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sama juga kita ganti X-nya pakai 2. Berarti jadinya mutlak 2 kuadrat sama dengan mutlak negatif. Ini X-nya ganti pakai 2. 2 ada kuadratnya sama dengan 2 kuadrat ya. Nah, kita kerjakan satu-satu nih. Pertama kita lepas dulu yang mutlak 2. Mutlak 2 dulu dikerjain karena kuadratnya kan ada di luar mutlak nih ya. Mutlak 2 sendiri adalah 2. Tinggal isi kuadrat. Sama dengan, nah ini selesaikan yang di dalam mutlak. Nah, di dalam mutlak kan ada negatif 2 kuadrat. Ingat, ini negatifnya nggak ikut dikuadratin ya, karena nggak ada kurung. Berarti negatif, cuma 2-nya aja yang dikuadratin. 4 tutup mutlak. Sama dengan 2 kuadrat 4. Lalu ini 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 sama dengan mutlak dari negatif 4. Nah, ini negatif keluar dari mutlak jadi positif ya. 4. Ini sama dengan, ini juga udah 4 ya, udah sederhana. Berarti ini terpenuhi ya, karena di sini persamaannya sesuai, yaitu 4 sama dengan 4 sama dengan 4. Berarti sifat ketiga bisa diterima juga. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keempat, 5 dan 6. Untuk sifat yang keempat, 5 dan 6, kita misalkan X-nya adalah negatif 3 ya. Dan Y-nya sama dengan 5. Kalian bisa nyoba pakai nilai berapa aja. Ini hanya kebetulan ibu pilih negatif 3 sama 5. Kita coba. Mutlak XY. XY ini kalau nggak ada tanda artinya kali ya. Berarti mutlak X-nya ganti negatif 3 kali Y-nya 5. Ini benar nggak sih sama dengan mutlak X, X-nya negatif 3 dikali mutlak Y, Y-nya 5. Nah, ini kita selesaikan yang di dalam mutlak dulu, karena ini belum sederhana ya. Berarti negatif 3 kali 5, jadinya negatif 15. Sama dengan, nah ini kan yang di dalam mutlak sudah sederhana, berarti udah bisa keluar dari mutlak. Mutlak negatif 3 sendiri adalah 3. Mutlak dari 5 sendiri adalah 5.
Lalu yang ini biar nggak bingung, nih mutlaknya lebih panjang ya. Soalnya ini 15. Mutlak dari negatif 15. Berarti keluar jadi positif ya. Berarti 15 sama dengan ini 3 kali 5, 15. Terpenuhi juga ya. Berarti sifat yang keempat juga bisa diterima. Lalu lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, kita tetap pakai X-nya negatif 3 sama Y-nya 5. Berarti ini jadinya mutlak X per Y. X-nya negatif 3 per Y-nya 5. Sama dengan mutlak X, mutlak negatif 3 per mutlak, sorry ini nggak ada negatifnya harusnya ya sifatnya. Ini mutlak negatif 3 per mutlak Y, Y-nya 5. Nah kayak gini ya. Berarti ini tinggal diselesaikan. Ini kan sudah paling sederhana nih, negatif 3 per 5 udah nggak bisa dioperasikan lagi ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi tinggal keluar dari mutlak. Ini bilangan negatif berarti jadi positif, berarti jadi 3 per 5 aja. Sama dengan mutlak 3 udah bisa keluar dari mutlak, jadi 3 per 5 keluar dari mutlak jadi 5. Nah sama ya juga, berarti sifat kelima bisa diterima. Kemudian sifat yang keenam, kita sama masih pakai angka X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 5. Kita coba ya. Mutlak X-nya ganti pakai negatif 3 kurang Y-nya 5. Untuk mutlak sama dengan, katanya sama dengan kok dibalik, Y kurang X, Y-nya 5 kurang X-nya negatif 3, berarti pakai kurung biar nggak bingung. Untuk negatif 3 kurang 5, berarti ini jadi ini berarti min 8 ya, negatif 8 sorry. Sama dengan 5, ini ada negatif ketemu negatif jadi positif ya, berarti ini 5 tambah 3. Mutlak dari negatif 8 sendiri adalah 8. Sama dengan, ini diselesaikan dulu, 5 tambah 3 itu 8. Berarti 8 sama dengan mutlak dari 8 adalah 8. Berarti sesuai. Berarti sifat ke-6 juga bisa diterima. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-7 dan 8. Ini kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang ke-7 dan ke-8 ya. Sifat yang ke-7 di sini ada mutlak X plus Y lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Kita coba ya contohnya. Contohnya kita pakai 2 contoh. Karena ini kan artinya lebih kecil sama dengan tuh bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Kita pakai contoh dulu yang pertama. Kita contohnya misalnya X-nya negatif 3 dan Y-nya adalah 5. Nah, kita coba ganti X-nya pakai negatif 3 dan Y-nya 5. Maka ini akan jadi X-nya ganti negatif 3 tambah Y-nya ganti 5 lebih kecil sama dengan mutlak X-nya negatif 3 tambah Y-nya 5. Nah kayak gini ya. Nah ini kita selesaikan yang di dalam mutlak dulu ya. Berarti ini negatif 3 ditambah 5 berarti jadi 2. Kurang dari sama dengan, ini udah bisa keluar dari mutlak. Mutlak negatif 3 kan 3 ya. Tambah mutlak dari 5, 5 ya. Nah kayak gini. Nah ini kita selesaikan lagi. Mutlak dari 2. Mutlak dari 2 itu berapa? 2 ya, berarti 2 lebih kecil sama dengan 3 tambah 5, 8. Benar enggak 2 lebih kecil atau sama dengan 8? Benar ya, ini yang memenuhi kan yang lebih kecilnya. Jadi boleh salah satu bisa, lebih kecilnya memenuhi atau sama dengannya memenuhi. Jadi ini benar. Kemudian kita coba contoh yang kedua. X-nya itu adalah negatif 3 dan Y-nya negatif 5. Kita coba. Sama masih, kita pakai yang ini yang di atas, yang di dalam kotak.
Berarti jadinya mutlak, X-nya ganti pakai negatif 3, tambah Y-nya ganti pakai negatif 5, tutup mutlak, lebih kecil sama dengan ini mutlak X, berarti mutlak negatif 3, tambah mutlak Y, berarti mutlak negatif 5. Kayak ini ya. Ini diselesaikan dulu yang di dalam mutlak. Berarti negatif 3 ditambah negatif 5, ngutang 3, nambah lagi ngutang 5, berarti jadi utangnya ada 8 ya. Negatif 8 kurang dari sama dengan, ini udah bisa keluar dari mutlak. Mutlak negatif 3 itu adalah 3, tambah mutlak negatif 5 itu adalah 5. Mutlak negatif 8 itu adalah 8, lebih kecil sama dengan 3 tambah 5 itu 8. Nah, benar nggak 8 itu lebih kecil atau sama dengan 8? Benar ya, karena yang diambil kan sama dengannya, jadi boleh. Kalau tadi yang di atas lebih kecilnya, yang di bawah sama dengannya, berarti ini memenuhi. Jadi nanti apapun angka yang coba kalian masukkan, nilainya itu hanya akan lebih kecil atau sama dengan, nggak mungkin dia lebih besar. Nah, kalian bisa coba aja cari bilangan yang kalau dimasukin nanti di sebelah kirinya itu bakal lebih besar, jadi nggak akan bisa dapat kalian ya. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8. Di sini sifatnya kalau tadi tambah-tambahan, ini kurang-kurangan. Mutlak mutlak X dikurang Y lebih besar sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Kalau tadi dia lebih kecil kalau tambah-tambahan. Kalau kurang-kurangan lebih besar. Nah, kita coba ya pakai contoh juga. Nah, misalin X-nya itu adalah negatif 5 dan Y-nya itu adalah 3. Nah, misalnya sembarang aja. Kita coba masukkan ke yang di dalam kotak ini. Berarti X-nya ganti pakai negatif 5 kurang Y-nya ganti pakai 3. Lebih besar sama dengan mutlak X ganti pakai negatif 5 kurang mutlak Y, Y-nya ganti pakai 3. Kayak ini. Berarti ini kita selesaiin dulu yang di dalam mutlak. Soalnya masih bisa nih, negatif 5 dikurang 3 berarti negatif 8 ya. Lebih besar sama dengan negatif 5 keluar dari mutlak jadi 5. Ini kurang 3 keluar dari mutlak jadi 3. Nah, negatif 8 udah bisa juga keluar dari mutlak jadi 8. Lebih besar sama dengan 5 kurang 3 itu 2. Benar nggak 8 itu lebih besar atau sama dengan 2? Benar, karena yang memenuhi yang lebih besarnya ya. Nah, kemudian kita coba contoh yang kedua. Misalin X-nya 5 dan Y-nya 3. Kita masukkan lagi ke sifat yang ke-8 ini. Berarti jadinya X kurang Y. Berarti 5 kurang Y-nya 3 ya. Lebih besar sama dengan mutlak X. Berarti mutlak 5, ini kan X-nya 5. Dikurang mutlak Y. Y-nya 3. Nah, kayak gini. Ini diselesaikan dulu yang di dalam mutlak. Berarti jadinya 5 kurang 3 itu 2. Lebih besar sama dengan mutlak dari 5 itu 5 kurang mutlak dari 3 itu 3. Mutlak dari 2 itu adalah 2. Lebih besar sama dengan 5 kurang 3 itu 2. Benar nggak 2 itu lebih besar atau sama dengan 2? Benar, yang memenuhi kan sama dengannya. Jadi ini juga sesuai dengan sifat yang ke-8. Jadi nanti kalian coba masukin angka, hasilnya itu cuma ada 2 kemungkinan, yaitu lebih besar. Kalau nggak lebih besar ya sama dengan. Jadi kalian nggak akan bisa nemukan nanti kalau kalian sembarangan masukin angka, hasilnya yang di sebelah kiri akan lebih kecil dari sebelah kanan. Kayak gitu ya sifatnya. Nah, demikianlah ke-8 sifat-sifat nilai mutlak. Semoga kalian semua bisa paham ya dengan penjelasan tadi. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.